Kondisi sekarang hujan makin turun. Ini kita lihat coba motor mencoba melewati genangan air akannya. Dan mungkin dia akan mati tengah jalan ini, kita lihat. Ini dia mencoba melewati genangan air, apakah berhasil atau tidak? Informasi di depan PLTD. Kondisi terakhir di Akibat hujan deras yang mengguyur kota Sorong, Papua Barat Daya, PBD, pada Jumat, tanggal 8 Maret dari malam hingga pagi hari mengakibatkan sejumlah perumahan dan jalan dilanda banjir. depan PLTD Sorong sampai saat ini Seperti di perumahan Kampung Bugis, banjir kembali menggenangi rumah warga. Hal itu akibat sampah dan bekas galian serta drainase yang kurang berfungsi akibat dipenuhi sampah warga. air masih tinggi dan meluap. Nah, ini saya Untuk itu warga terpaksa harus membersihkan air dari dalam rumah dengan alat seadanya seperti ember, gayung dan lainnya. Selain itu juga jalan raya misalnya di depan PLTD Kota Sorong juga digenangi banjir akibat luapan air sungai di samping kantor tersebut. Sedangkan sejumlah mobil dan motor mengalami kemasukan air, sehingga harus didorong oleh pemiliknya. Sementara itu, Hobertina, salah satu warga Kampung Bugis, mengatakan, warga khususnya anak sekolah tidak bisa belajar akibat banjir meluap di jalan raya dan menggenangi gedung sekolah, sehingga anak sekolah tidak bisa belajar dan terpaksa libur. Hujan deras sepanjang malam hingga pagi, sehingga menggenangi jalan raya dan masuk ke sekolah, akibatnya anak-anak terpaksa diliburkan, ujar Hubertina. Kedepan diharapkan agar drainase selalu dibersihkan dan ditambah karena masih kurang serta warga tidak buang sampah di sembarangan tempat, agar banjir jangan terulang lagi. Banjir kembali mengepung sejumlah wilayah di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsorong.com, banjir di Kota Sorong mulai terjadi sekira pukul 6 waktu Indonesia Timur. Melihat kondisi tersebut membuat warga Sorong Torianus Kalami merasa prihatin dengan rencana pembangunan di dalam program pemerintah kota, Pemkot Sorong. Persoalan banjir ini bukan hal baru di Kota Sorong, dan memang harus ada langkah serius pemerintah dalam menyelesaikan akar persoalan ini, ujar Torianus kepada tribunsorong.com, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Ia berujar, selama ini arah pembangunan di Kota Sorong yakni menuju ke Smart City, sehingga harus direalisasikan ke bawah. Pria asal suku Moi Sorong itu meminta agar pemerintah harus melakukan kajian terkait daya dukung, lingkungan dan lain. Bicara soal Smart City itu berbarengan dengan digitalisasi, sehingga segala hal kebijakan termasuk penanganan banjir harus berbasis teknologi, katanya. Menurutnya, pemerintah harus kembali melakukan evaluasi, sehingga banjir yang terus terjadi di Kota Sorong bisa teratasi. Torianus menambahkan, hingga kini kondisi Kota Sorong sudah sesak dan bangunan terus berdiri, namun tak fokus perbaiki wilayah resapan serta menanam pohon. Kami harap persoalan ini bisa ditangkap sehingga banjir di Sorong tidak kembali melanda, pungkas dia. Akibat banjir ini sebagian aktivitas lumpuh total, kendaraan yang berusaha menerobos banjir terpaksa harus mogok. Polairut Polda Papua Barat menerjunkan perahu karet untuk membantu warga melewat banjir. Beata, warga mengaku, banjir sudah sering terjadi di Kota Sorong, karena kurang perhatian pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai, sehingga setiap kali hujan deras Kota Sorong selalu tergenang air. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong, banjir yang menggenangi Kota Sorong, tidak hanya karena hujan deras namun karena naiknya air laut pada pukul 6 WIB mengakibatkan air meluap sampai ke pemukiman warga.